Selamat datang semua, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Sapira Intan Amanda dengan NPM F1G022-018, Fazira Salsabila dengan NPM F1G022-016, Anugrah Adha Pepson NPM F1G022-044, Amanda Gusti Fatika dengan NPM F1G022-056, kemudian Firda Femilia Putri dengan NPM F1G022-080, dan Dwi Fatmasari dengan NPM F1G022-082. Namun, sebelum masuk ke materi, sumateri dari video ini yaitu yang pertama, definisi dan tipe mekanisme reaksi, jenis dan reaksi senyawa organik, lalu cara menentukan mekanisme reaksi SN1, kemudian dilanjutkan dengan definisi dan tipe mekanisme reaksi, dan juga definisi serta tipe mekanisme reaksi. Terdapat beberapa jenis reaksi pada senyawa organik. Yang pertama ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain, yang dilakukan dengan pemutusan ikatan rangkap, yaitu pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen tunggal. Contoh yang pertama yaitu reaksi adisi alkena dengan halogen. Ikatan rangkap 2 etena ditambah Cl2 atau klorin akan menghasilkan produk ikatan tunggal yaitu 1,2 dikloroetana. Yang kedua ada reaksi adisi alkena dengan asam halida, yaitu ikatan rangkap 2 1-propena ditambah HCl akan menghasilkan ikatan tunggal yaitu 2 kloropropana. Yang kedua ada reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi organik ketika dua substitusen atau molekul dilepaskan dari suatu molekul substrat yang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi ini merupakan kebalikan dari reaksi adisi, yaitu contohnya ikatan tunggal butana akan membentuk ikatan rangkap 2 1-butena. Yang ketiga ada reaksi penataan ulang. Reaksi penataan ulang adalah kelas reaksi organik yang luas ketika kerangka karbon suatu molekul disusun ulang untuk menghasilkan isomer struktur dari molekul aslinya. Reaksi ini akan melibatkan perpindahan atom atau gugus dalam suatu molekul dari satu atom ke atom yang lainnya. Reaksi penataan ulang ini dapat terjadi melalui migrasi hidrogen, alkil atau aril. Atom hidrogen akan bermigrasi dengan membawa pasangan elektronnya atau hidrida atau gugus metil yang akan bermigrasi dengan membawa pasangan elektronnya anion metil yang akan menyisakan atom karbon yang ditinggalkan menjadi karbokation dan yang bermuatan positif. Seperti pada gambar reaksi, terjadi penataan ulang dari karbokation sekunder menjadi karbokation tersier. Reaksi yang keempat adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah penggantian satu kelompok gugus fungsional dalam suatu molekul oleh suatu gugus fungsional yang lain. Reaksi substitusi ini merupakan reaksi di mana satu atau lebih atom H pada hidrokarbon akan digantikan oleh gugus fungsi yang lain. Contoh reaksi substitusi ada monosubstitusi, yaitu CH4 ditambah Cl2 akan menghasilkan CH3Cl ditambah HCl, dan juga ada contoh reaksi disubstitusi dan trisubstitusi. Nah, kemudian adapun reaksi SN1. Reaksi SN1 adalah reaksi kimia organik atau reaksi simbol Hungas-Ingold atau SN1 yang berkaitan dengan mekanisme reaksi. S adalah singkatan dari substitusi nukleofilik atau SN, dan sedangkan 1 menunjukkan reaksi unimolekuler. Pada mekanisme SN1 memiliki 2 tahap, yaitu tahap pertama ionisasi. Pada tahap pertama, ikatan pada substrat yaitu ikatan antara karbon dan halogen putus sehingga terbentuklah karbokation dan gugus pergi. Pada proses tahap pertama, ini berlangsung secara lambat. Pada tahap kedua, yaitu tahap kombinasi dengan NU. Pada tahap kedua, karbokation bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan produk sehingga pada tahap kedua ini, mekanisme SN1 berlangsung secara cepat. Stereokimia reaksi SN1. Jika alkil halida kiral mengalami reaksi SN1, maka dapat terjadi inversi konfigurasi dan juga retensi konfigurasi, sehingga akan dihasilkan produk berupa campuran racemate.
Inversi konfigurasi adalah proses terbentuknya suatu produk yang memiliki konfigurasi berbeda dari konfigurasi substratnya atau alkil halida. Retensi konfigurasi adalah proses terbentuknya suatu produk yang memiliki konfigurasi yang sama dengan konfigurasi substratnya. Apabila suatu alkil halida dengan konfigurasi S direaksikan dengan suatu nukleofil lemah, maka akan terbentuk campuran produk dengan konfigurasi S dan R. Hal ini disebabkan pada reaksi SN1, nukleofil dapat menyerang dari arah yang berlawanan dan juga dari arah yang sama dengan posisi gugus lepas X. Hal ini juga terjadi apabila suatu alkil halida dengan konfigurasi cis mengalami reaksi SN1, sehingga akan dihasilkan campuran produk dengan konfigurasi trans dan cis. Laju reaksi SN1. Karena keadaan transisi tidak melibatkan nukleofilik, maka reaksi SN1 dikatakan bersifat unimolekular. Laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substrat. Oleh karena itu, laju keseluruhan reaksi bergantung cepatnya substrat berionisasi. Semakin cepat substrat membentuk karbokation, semakin cepat laju reaksinya. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi, yaitu substratnya. Diagram energi reaksi SN1. Perhatikan diagram energi untuk suatu reaksi SN1. Tahap pertama yaitu ionisasi. Secara khas mempunyai energi aktivasi tinggi. Inilah tahap lambat dalam proses keseluruhan. Harus tersedia cukup energi agar alkil halida tersier mematahkan ikatan sigma CX dan menghasilkan karbokation serta ion halida. Adapun ciri-ciri dari SN1 sendiri telah kami sajikan dalam tabel berikut. Silakan di-pause dan dilihat. Terima kasih. Demikian video dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.